Recording in progress. Itu juga nggak terlalu banyak berbeda dengan tahun 2022, kegiatannya juga hampir sama. Untuk itulah nanti saya minta masukan dari teman-teman semua, masalah kendalanya apa, kita selesaikan sama-sama dari masing-masing kluster. Supervisor baik dari media center, operator maupun administrasi. Ya, yang pertama mungkin kita paling mau menanggapi. Hujan. Oke, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri evaluasi dalam nanti kami seperti disampaikan Pak Yanto tadi bahwa kita akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita selama 1 tahun yang akan datang yang lalu. Mungkin nanti teman-teman yang kemarin diberi tanggung jawab kegiatan-kegiatan bisa melaporkan kegiatan termasuk permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Kemudian beberapa catatan yang kemarin seringkali Notulennya saya belum sebut. Notulen. Lanjut. beberapa catatan yang seringkali kita terima, diantaranya laporan kejadian pada saat operasi trap, kemudian juga laporan kejadian trap yang beberapa kali terlambat dan matur nuwun kemarin di akhir-akhir tahun sudah mulai membaik. Kemudian upaya kita untuk mempercepat laporan tahunan ini mungkin perlu kiat-kiat atau mungkin permasalahan yang dihadapi seperti apa. Saya kira itu yang menonjol di tahun kemarin. Nanti kami akan mendengar dari rekan-rekan sekalian dan kita pecahkan bersama-sama kalau ada memang permasalahan-permasalahan yang harus kita atasi bersama. Kebetulan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Lili. Sesuai dengan arahan Pak Lili untuk kita memberikan ataupun mengungkapkan apapun permasalahan yang ada dari masing-masing koordinator maupun supervisor. Mungkin kalau untuk yang operator karena banyak ya permasalahan, kita dulu ke admin dulu. Selama setahun ini mungkin dari admin, baik administrasi, satgas atau segala sesuatunya mungkin monggo untuk bisa dilaporkan untuk tahun 2022 permasalahannya apa saja yang belum selesai. Terima kasih Pak Yanto waktunya. Untuk dari admin kemarin untuk kegiatan bagian seperti biasa lancar. Terus tapi yang untuk pengadaan itu sedikit mengalami kemunduran karena harus menunggu dari KAK dan HPS itu yang kemarin proses aktifnya sedikit mundur. Terus untuk kearsipan di ruang admin sangat minim tempat, jadi kita butuh untuk tempat arsip itu. Terus kalau dari segi SPJ yang dari keuangan kembali ke admin itu kembalinya itu lambat, terus nggak lengkap. Jadi SPJ yang kita setor setiap bulan itu kembali ke admin itu nggak lengkap seperti yang SPJ yang masuk. Jadi kita harus ngoyak-ngoyak ke keuangan. Bisa ditambah nggak? Mungkin dari Satpras, Mas Andar. Pembahasan aplikasi dari rekomendasi dari Operator.
Kalau masalah PWK orang Terus dari segi kepegawaian untuk info-info masih sedikit terlambat menunggu info dari Mbak Ajun. Mungkin Tunggu dari Sarpras, Sarpras. Pak. Mungkin Mbak Lina menambahi. Pak Tejo, kendalanya apa? Ini menambahkan sedikit Pak, yang masalah keuangan yang di tahun kemarin itu banyak mengalami kendala karena SPJ-nya itu sering bolak-balik karena yang memverifikasi itu bukan hanya satu, ada Mbak Pipit, Mas Seno, dan Pak Mis, itu masing-masing biasanya beda versi sehingga banyak SPJ kita itu yang bolak-balik. Di Mbak Pipit lolos, di Mas Seno ada revisi dan seterusnya begitu. Mungkin itu kendala di keuangan tahun kemarin. Untuk sebenarnya untuk masalah ini sudah saya sampaikan dan di rapat struktural dan panitia ada. Dan kemudian saya minta dihadirkan Pak Miswanto untuk ikut rapat, akhirnya dipanggil dan memang agak sedikit bertegang karena katanya kita yang terlambat. Lalu saya sampaikan itu kan ada bukti terima, lalu terima sama bukti baliknya itu 2 minggu selisih tanggalnya. Jadi kayaknya mereka juga SOP-nya itu belum punya SOP yang baku, sehingga kadang-kadang menelitinya itu tidak sekaligus semua. Jadi kalau ada 100 halaman yang diteliti cuma sampai 10 halaman dikembalikan, yang belakang-belakang nanti begitu yang 10 halaman diperbaiki, nanti yang halaman berikutnya yang salah kembalikan lagi. Nah itu kadang-kadang yang membuat itu bolak-balik. Kemarin juga sudah saya sampaikan itu ke Pak Mis, ke Pak Bo di Senin struktural. Karena kadang-kadang yang sekretariat itu kadang nggak hadir gitu di akhir-akhir ini saja, karena saya minta dihadirkan untuk setiap Senin itu, terutama keuangan, supaya ada persepsi dan pandang yang sama sehingga SPJ-nya tidak bolak-balik. Dan semoga nanti coba kalau masih kendala yang sama kita coba sampaikan lagi ke keuangan, supaya kasihan juga bolak-balik sana sini juga jauh juga jalan. Lalu Sarpras ada kendala peralatan atau apa enggak? Beberapa peralatan yang ada di dalam untuk tahun kemarin sebenarnya kendalanya sih karena aku sendiri sudah melaporkan beberapa kerusakan dari tahun-tahun kemarin juga itu numpuk di bagian umum Pak. Untuk di seksi peralatan sih cepat Pak mungkin, karena beberapa ketika mereka kan juga menggunakannya dan dia juga tahu fungsinya untuk di bagian peralatan dia bisa cepat, tapi untuk di bagian umum itu agak lambat Pak. Entah dananya nggak ada atau apa, kita juga belum tahu, karena selama ini untuk perencanaan untuk perbaikan per tahunnya kita juga tidak dikasih form atau dikasih masukan mau sing dibenerin apa aja, dia juga nggak ada sama sekali. Itu aja. Dan untuk tahun kemarin aja untuk apa aja baru selesai di hari ini, baru diantar hari ini untuk apar, padahal itu tahun dari bulan Agustus tahun kemarin. Dan itu nggak semua bisa terdeteksi karena di dalam perencanaan yang bagian umum itu untuk apar yang 3 kilo oksigen
didistribusikan untuk apa itu nggak ada sama sekali, jadi nggak bisa terdistribusi sama sekali. Itu sebenarnya kemarin sih sudah ngobrol sama Mbak Jun untuk beberapa perencanaan untuk tahun-tahun berikutnya, Mbak, kalau bisa bikin form atau apa yang untuk bidang-bidang apa yang akan diperbaiki, apa gitu, tapi ya selama ini nggak terrealisasikan. Baik, untuk peralatan, dan kalau ada terbagi dua, peralatan kantor dan peralatan PB. Untuk peralatan kantor itu mungkin ke Bu Ajun, dan Ya. peralatan PB ke Mbak Tantri. Ya. Kita sebagai pengguna kalau memang ada kerusakan, kewajiban kita adalah memberitahukan yang berwenang untuk memperbaiki. Itu sudah tidak salah, tapi juga harus ada bukti tertulis berupa nota apa ya? Kalau kita sih sebenarnya sudah Ya. masuk ke SOP-nya, Pak. Kita bikin laporan kerusakan, kita laporin ke Mbak Jun. Kalau yang peralatan kantor, yang peralatan untuk PB kita laporin ke Bu Rantri. Itu yang terpenting kita sudah beri laporan dan mengingatkan. Nah, itu kita sudah tidak bersalah lagi, karena itu memang sudah menjadi kewenangan kita untuk memperbaiki, karena memang berada di anggarannya juga berada di mereka. Yang penting kita sudah memberikan laporan dan mengingatkan, sudah nggak salah. Tapi apa Pak, ketika kita cuma memberi laporan aja ya dengan dewe Pak, entah sampai kapan kita itu Ya. seperti ini gitu. Ya, karena memang kita hanya sebatas itu kewenangan kita, mengingatkan dan beri laporan. Kalaupun suatu saat ada apa-apa, kita sudah nggak salah kan. Anda permohonan ke Pak Kalak lagi, Ya. terus di kolom ditambahi kolom keterangan Ya. perbaikan atau apa, umpamanya yang satu tentang apa, tentang Ya. ini sudah diusulkan tahun sekian tulis, Ya. yang kedua juga tulis, belum ada respon, berarti sudah diusulkan tetap belum ada respon. Ya. Tambah program itu aja. Iya. Berarti nota dinas. Iya. Sejak Sejak berdiri. Oke, cang malah. Semi kecap. Karena itu yang gini aja, yang untuk yang atap bocor aja ini ada tak padu Pak tuh ya. Mbak Jun sama Bu ini juga, karena ada beberapa ternyata di BIMUM itu ada anggaran sih sebenarnya itu nggak urgent tapi dianggarkan malah gitu loh Pak. Aku juga mendorong untuk itu karena yang bisa perbaikan atap ini kan ini pengalian dari anggaran untuk perbaikan papan pengumuman yang ada di depan itu Pak, yang tahun yang gede itu sobat padu ya oleh Mas. buat perbaikan itu penting perbaikan atapnya juga. Yang dulu Podawi oleh Ini izin Pak Yanto dari Kominfo. Ini biasanya Mas Eka. Kapan ini Sudah ada komunikasi dengan Kominfo. baru tadi saya di ada sudah dibuka. Kan ininya belum ada. Saya nggak berani mau ngirim karena belum ada disput. No, Mas. Sekarang saya sama. Pun ganti acara masih enggak? Ojo dhewe ngomong. Nah, ini jam 09.00. Kan kita setengah 10. Paket kok. Paket. ini deh. Kayak gitu ya Mas Endang. Ya. Nanti buat lagi di di inventarisasi lagi apa yang rusak dan kapan sudah dilaporkan, dan buat nota dinas tangan Pak Lili atau saya juga nggak apa-apa. Dan untuk yang tadi yang admin tentang SPC itu harus ada itu supaya kita juga bisa
berargumentasi setoran tanggal store, lalu keluar tanggal berapa kan bisa terdeteksi di situ tanggal. Kalau kelamaan kan bisa tahu masuk tanggal berapa, keluar tanggal berapa. Untuk admin masih ada masalah mau sampaikan? Kalau nggak ada, injak media center, monggo. Media center untuk kendalanya Saya kira mau ya Anas nih. di tahun kemarin tidak ada anggaran. Jadi banyak hal yang tidak dapat dilaksanakan, sehingga harus mencari solusi mana-mana saja yang masih bisa dilaksanakan dengan mengkonversi atau memperbanyak produktivitasnya. Terus kendala lainnya adalah sirkulasi data, Pak. Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kan data itu kan disepakati tanggal 5 gitu, Pak. Dan tanggal 5 itu sudah ada konfirmasi dari kabupaten kota. Kemudian tanggal 5 itu data sudah bisa kita gunakan untuk produksi, tanggal 10 sudah bisa terbit publikasinya. Tapi di tahun 2022 kemarin itu paling cepat itu kita bisa produksi itu mulai produksi di tanggal 15 karena konfirmasi datanya jadi mundur. Terus kendala lainnya karena tidak ada anggaran sehingga banyak kegiatan-kegiatan insidental yang di luar jadwal. Nah itu juga perlu menyesuaikan karena sejauh ini mana yang masih bisa dibiayai. Tapi kalau yang sekiranya tidak bisa ya kita sampaikan tidak bisa. Terus kendala di 2022 juga banyaknya pekerjaan tambahan di luar kerja media center, terlebih lagi juga dari bidang-bidang yang lain. Nah kemarin sudah di akhir tahun 2022 sudah kami sampaikan ke Pak Kabit, sehingga mulai akhir tahun 2022 kemarin sudah diberikan solusi semua satu pintu lewat Kabit dulu, kecuali hal-hal yang kecil dan bisa disanding, misalnya nyolok kado dan lain sebagainya. Apa itu? Terus, Saya kira zooming dulu ini. ya Dari yang lain, media center masih ada lagi? Berto, Pak Jajan, ada kendala masalah? Baik, untuk masalah memang yang tahun kemarin dan mungkin juga tahun ini banyak sekali anggaran yang terpotong tanpa konfirmasi, tahu-tahu hilang. Jadi karena itu juga detik-detik terakhir kita nggak bisa komplain lagi, mau nggak mau hanya seperti itu kemarin anggarannya. Karena saya tanya Mas Febri juga katanya tidak ada konfirmasi, ada di drop, tahu-tahu sudah hilang semua dan sudah nggak bisa balik lagi. Dan juga tahun ini mungkin agak lebih dari tahun kemarin walaupun nggak terlalu signifikan, dan semoga nanti media center juga bisa berjalan. Kemarin juga saya sampaikan ke bidang lain, kalaupun mengajak media center juga diperhatikan kan. Diperhatikan Anas, ada uang transport, makan, minum. Ya kalau ada senangnya biasanya dikasih. Transport, tekan dindi ora duwe iku. Kan transport nggak ada, Pak. Ya mungkin bisa disilis-silis ke suku ngendi ngono. Nah, ya. Kemarin saya harus pesan seperti itu, diperhatikan kalau ngajak media center sampai keluar kota.
Dan untuk kegiatan nih yang kedua tadi masalah apa, Mas? Sudah tahu kemarin sudah kalau ada diminta untuk meliput sesuatu diminta izin Pak Kabid untuk satu pintu, supaya jangan asal cangkeng orang. Data Pak. Data Kejadian penyerangan dari Kudalan. kendalanya apa? Kendalanya waktunya. Jadi kalau dulu kan sejak tanggal 5 itu sudah selesai semua Pak. Sehingga kegiatan sudah bisa mulai gratis, rutin dan sebagainya. Nah yang sekarang 2022 itu kan waktunya mundur-mundur terus, kemudian konfirmasinya juga berlapis dan Nah itu nanti berarti berhubungan dengan yang supervisor operator. ini seperti dulu kan ditentukan tanggal 5 sudah selesai semua gitu Pak. Nah, itu kan mempermudah. Baik, ada lagi dari center? izin ke Kominfo sama Mas. Iya. Untuk selanjutnya mungkin dari Di 2022 itu media center kan ada kendala di penyimpanan. Simpan. Gimana? Habis lah, habis memori penyimpanan file, dokumen dan sebagainya. Nah tapi dengan berbagai cara bersama Mas Eko sudah mencari beberapa solusi termasuk menggunakan hadis-hadis yang sudah tidak terpakai, kemudian tidak sana bisa sini. Sementara masih bisa, tapi baiknya di tahun berikutnya itu teranggarkan lagi untuk penambahan space untuk penyimpanan digitalnya. Kemarin kita coba ajukan yang di pengajuan 24-27 itu Pak. Nah, mohon dikawal Pak, karena dalam 1 bulan itu kami setidaknya harus ada space 1 tera untuk sirkulasi keluar masuknya, belum untuk penyimpanan. Kemarin kita ajukannya itu 32 tera. Namanya apa? Judulnya? Namanya hadis sama enclosure. Nastor. Ya. Termasuk baju. Kalau nas itu nanti harus lewat Kominfo. Jadi kita paketnya nama enclosure. Untuk 2024. Ya kita ajukan dulu. Ya. Enclosure 8 slot sama hadisnya 12 kali 4 48 dan 48. Lewat baju nih. Lewat Anggarannya. kemarin sih masuknya lewat Peralatan. lewat yang itu yang pengajuan 2024-2027 itu yang form yang lagi itu Mas Evi. Oh iya wis. Nanti kita kawal. Yang 2023 kan sudah masuk tuh Mas. Ada anggaran tuh di lalu sudah lalu. NTV. Belum tahu anggarannya itu anggarannya di pesawat. Di Pusdalop. Kemarin ada revisi BPTK. Awalnya kan mau masuk TK, terus kita minta masuk PD. Sudah. Iya sudah. SK yang terbaru. Mbak Pernah ada tahu SK yang terbaru? Bisa ya? Mungkin sudah ada lagi ya. Dan tadi masalahnya sama tentang gudang. Ada ruangan atau udah enggak? Penyimpan arsip. Mas Vito. Sing dhuwur kan? Betul lah. Hah? Betul Pak, dan betul. Ngopo?
Bukan penyimpanan gudang Pak, Apa? penyimpanan digital Pak. Oh. Tadi masalahnya yang Pak Novi juga kesulitan penyimpanan Oh, file. iya. Ya, masalahnya podo gitu wujudnya. Wujudnya beda, wis sopel. Mobile berarti nganu eksternal perlu eksternal. Internal Pak. Betul perlu hard disk eksternal apa? Di server apa? Yang diperlukan tadinya internal hard disk. Kemarin kita ajukan 100 juta Pak. Berapa? Larang gitu. Server tentunya kan, server data. Nas. Ya nanti anu kita kawal ya, yang 2 tera no tuh. Berapa tera mau? 48 tera. Oh, 48 tera. Nah, kita mau hard disk sing kontrak cilik ya, sing 2 tera, 4 tera, USB mulai. yang 4 tera. Saya kira cuma hard disk eksternal yang 4 tera, 48 tera. Kalau yang itu kan nggak bisa diakses bareng. Ini kan mungkin file untuk se-BPBD loh. Semua kegiatan kartu BPBD mungkin itu bisa jadikan alasan untuk harus diadakan. Karena kan bukannya file semua punya Pusdalog saja, tapi satu BPBD. Jadi kalau produksi media center itu biasanya kita masukkan data ke server dulu Pak. Jadi di server itu karena bisa diakses semuanya, semua bisa kerja bareng-bareng. Saya bisa edit videonya, nanti Mas Yan bisa edit fotonya, jadi semua bareng-bareng bisa akses. Kalau cuma internal di PC, saya nanti kan lalu kemudian aksesnya terbatas gitu ya. Nah, saat ini selama 1 minggu ini saya sedang manage lagi, karena kemarin lagi benerin server juga kan, lagi di up lagi. Nah itu data dokumentasi BPBD semuanya, foto video dari tahun 2009 ke 2010 itu sedang saya kumpulkan bareng. Jadi nanti kita, karena ternyata saya lihat di server itu masih morat-marit di mana-mana gitu. Nah itu sedang saya kelompokkan per tahun, per bulan, biar nanti kalau kita mau cari itu enak gitu Pak. Sementara sudah dapat 6 tera itu masih belum selesai gitu. Jadi sementara padahal hadis yang dipasang di sana itu hanya 4 tera ya Mas untuk dokumentasi. Nah kemarin memang kebetulan ada sisa hadis juga 4 tera lagi, itu kami gunakan untuk cadangan untuk produksi 2023 ini. Jadi nanti kalau semoga cukup itu 4 tera, terus yang 4 tera di sana, lalu masih ada 2 tera lagi itu ya ini masih buat apa namanya cadangan mau menata itu Pak. Nata ini semoga nanti ya cukup, kalau enggak ya nanti tak gesek-gesek lagi dengan Mas Andang sisa-sisa yang di peralatan gudang di sini yang ada, supaya nanti kita bisa menata data itu supaya lebih enak bisa diakses semuanya. Harapannya nanti semua bidang pun nanti kalau mau mengakses dokumentasi itu juga bisa, jadi biar enak gitu Pak. Data ya, bukan hanya dokumen video foto, tapi data termasuk peta-peta. Kalau yang sementara ini baru video dan foto yang saya tata Pak, tapi kalau yang lain belum sampai ke sana. Tapi harapannya nanti juga mestinya bisa sampai ke sana juga sih. Iya, termasuk rencon, termasuk peta-peta. Kalau cari kan tidak perlu kesiapan, bisa server itu. Iya. Jadi yang butuh 48 tera itu karena sebagai server, bukan hanya untuk penyimpanan. Iya, jadi totalnya itu Pak. Untuk yang server petanya nanti Mas Kevin atau Mbak Misika yang bisa menyampaikan selama ini seperti apa kondisinya. Space berapa atau kalau server data yang BPBD itu cuma free space-nya tinggal 400 GB juga ya kan. Sudah mepet juga sebelumnya yang buat bersama-sama. Ya nanti ya kita usahakan tuh itu bisa direalisasikan supaya kita hanya ada satu server sehingga kita datanya tidak terpisah-pisah. Ya itu. Kalau bisa itu dirutinkan per tahun, karena kalau storage kan kita selalu nambah, nggak bisa kurang. Iya. Jadi per tahun kalau bisa nanti ada penambahan walaupun
kuotanya lebih sedikit, nggak harus 48 tapi per tahun dianggarkan rutin, misalnya separohnya itu lebih bagus daripada harus kita butuh 100 tapi nanti berhenti di beberapa tahun, nanti kita menganggarkan lagi akan kesulitan. Nggak penuh dulu. Kalau dibuat penuh, sekarang yang dibutuhkan berapa dulu dipenuhi, tapi nanti diusahakan per tahun kalau bisa dianggarkan ada penambahan berapa tera lagi, jadi kita nggak usah harus menunggu itu penuh terus mengajukan, nanti kalau nunggu penuh datanya selak meluber kemana-mana. Estimasi kebutuhan per tahun? Kalau manajemen data hardware itu Pak, biasanya per 5 tahun itu hadis harus sudah usang. Artinya obsolete itu usang itu harus tidak dipakai. Jadi karena pasti akan mati hadis itu. Setelah itu dianggap mati. Nah, kalau kita terlambat untuk memindah data semua, resikonya adalah data hilang semua. Jadi misalnya sekarang kita butuh 20 tera. 3 tahun, paling nggak 3 tahun itu kita harus punya data. Kalau 20 tera 1 tahun kan berarti ada 60 tera 3 tahun gitu ya. Berarti di tahun ketiga kita harus punya yang 2 kalinya 60 tera, karena yang 60 tera ini harus dipindah lagi ke sini untuk menghindari hadis ini rusak semua. Untuk penyimpanan pun Sama. tetap masa bulan. Iya, resikonya akan biasanya seperti itu Pak. Itu kalau manajemen server biasanya seperti itu. Hadis yang usang pasti akan tidak digunakan untuk server lagi. Jadi nanti bisa digunakan untuk penyimpanan di PC-PC bisa, tapi sudah tidak digunakan di server karena beresiko. Itu sudah resikonya tinggi. Ya, mungkin Mas, karena ini nilainya cukup lumayan. Kemudian ini kan continue kan? Iya. Kamu buat teraan Mas. Iya. Teraan, kenapa diperlukan sebesar itu? Kenapa nanti setiap tahun kita butuhkan? Kita teraan, terus kita didapat nanti kami sampaikan. Biasanya kalau per 3 tahun sih tidak apa-apa sih Pak sebetulnya. Tapi 3 tahun itu sudah dibutuhkan 3 tahun selama. itu tambah. Kalau Mas Hari tadi kan tiap tahun. Bisa tiap tahun juga bisa. Atau kalau maksimal per 3 tahun itu sudah 2 kali kapasitasnya yang tadi. Jadi Semakin besar. iya, jelas semakin besar, 2 kali lipatnya yang dibutuhkan selama 3 tahun. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya 3 tahun tadi dapatnya 60, nanti yang tahun ketiga ini sudah 60 plus 10 tahun yang berapa itu. Karena ini untuk nampung yang lama. Dan sebaiknya itu penganggaran storage bukan untuk media center saja, tapi kalau bisa untuk data centernya di Pusdal dan BPBD. Jadi nanti include di situ, biar nanti per tahun penambahannya itu tidak terlalu berat ketika nanti harus menunggu waktu. Ternyata ini harus ada berapa puluh tera lagi yang harus di. Kalau yang rutin Pusdal gimana Mas Endang? Untuk Pusdal selama ini untuk 1 tahun ke depan, insya Allah bisa terpenuhi, karena berapa penganggaran untuk penambahan hadis dari dulu itu yuk dicoret terus Pak. Padahal itu penting. Kita pengalaman kita tahun 2019 kita beli storage baru itu karena mati aja, udah mati baru kita beli, dan beli harganya zaman dulu itu sekitar 145 jutaan. Itu kalau mati beli datanya nggak bisa direcovery. Nah, itu yang repot. Sudah terlambat. Katanya hilang. Dan ada beberapa server kita ya juga sudah dari 2019, 2010, 2012, terakhir kita beli itu 2019. Itu aja Pak, itu satu. Termasuk laporan-laporan ini Ya. yang khusus ini 2009. Ya, Ini memang sudah waktunya memang. Karena waktunya sudah waktunya dari dulu lah Pak. Karena itu dari sejak 2009 itu Itu seharusnya sudah kita regenerasi. paksakan itu Pak sebenarnya. Sudah diregenerasi ya. Dan ada beberapa kita juga tahun 2020 itu beli hadis sekitar 16 tera. 16 tera beberapa ya coret usulan 16 tera dicoret. Ya itu ketika dari 2016 saya di sini kita usul beberapa ya coret lah. Ujung-ujungnya kita 2019 ada yang satu mati, server kita mati, kita langsung ke pas saat itu sebenarnya lewat umum tuh kita. Iya. Terus Mungkin mereka membayangkan kalau 1 tera untuk urusan kantor itu sangat besar.
Iya, kalau hanya untuk nyimpen arsip Iya, dokumen-dokumen iya. besar banget 1 tera. Dan berapa? Tapi ternyata di sini 1 tera itu nggak ada apa-apanya. Kalau cuma nyimpen Word aja Banyak banget. banyak banget Pak. Sebulan aja Kita lebih sekali dari kegiatan itu foto video itu paling 100 nggak giga. 60 giga nanti. Oke, mungkin telaan itu karena Iya. sing nyoret-nyoret itu nggak paham. Perlu kita pahamkan. Dan itu Padahal sudah tak kasih sifatnya ujen. Tetap aja hilang Pak. kita sudah kehilangan data banyak Pak selama ini karena Karena kasus Kemarin storage juga mati. 2022 ini kita servernya ATS mati juga. Data ini kan Datanya untung saya tak kredit meh. Wes untung. Untung. Padahal untung wis pensiun. Jadi untuk saat ini TRC jadi server datanya jadi satu dengan Jalo Pak. Gila. Itu juga nunggu waktu. Sementara nunggu nih. Karena yo BP ini kan buat Jadi nek dipetani oke nggih sing perlu nganu permajaan ya. patah Pak. Gedung pun perang aja Pak. Lunjak ya. Hari pun digambarke Mayanto 3 lantai. Implementasinya udah Sebenarnya untuk itu banyak banget Pak. Kita cek aja kita perlu uang benar sekali Pak. Ada beberapa jalur listrik ini aja konslet. Yang di ruang rutin itu konslet. Rak di luar sana banyak banget. banyak tikus. Mungkin sementara itu ya, Om, ya. Mengeruk ruangan. Untuk media center itu Cukup 2 aja. nanti kita usahakan untuk itu apa namanya tetap semoga terrealisasi 2020. Dan terkontinu Pak. Selanjutnya mungkin dari supervisor operator, mohon Mas Ucok yang hadir atau Mas Yuno juga ada tuh Mas Yuno. Kalau dari kami itu dari tahun kemarin terkait data. Dalam pengelolaan data itu seperti yang sudah berkali-kali diutarakan 3 kali jalan, 3. Nah, itu misalnya salah satu yang dikerjakan itu saya rasa cepat untuk datanya, misalnya di Pamor itu jadi terkendalanya di situ. Selanjutnya terkait dengan kabupaten kota, kenapa itu mesti telat? Jadi kita tidak sesuai dengan tanggal 5 yang disepakati bersama. Nah itu karena dari kabupaten kota juga telat. Seperti contoh Bantul, saling telur kejadian, padahal sama banyak banget. Itu nanti tidak ditemui baru keluar. Itu pun nggak semuanya keluar kadang-kadang. Terus lagi kemudian apa namanya terkait dengan sitrep Pak. Sitrep itu yang disepakati itu seperti apa? Maksudnya kapan kita harus mengeluarkan sitrep itu perlu disepakati lagi seperti apa. Terus kemudian format sitrep juga seperti apa. Nah nanti itu kalau disepakati bersama saya rasa bisa update terus. Dan kemarin saya juga minta sama Mas Andang untuk menjadwalkan kalau misalnya ada libur miring untuk supervisor itu di pas tiket pagi seperti ini. Jadi biasanya kan kalau kejadian pasti sore hari atau malam hari atau akhir minggu, nah itu pasti. Makanya saya minta sama Andang untuk supervisor kalau libur jangan sore tapi pagi, misalnya dapat jatah libur miring itu. Kemudian ya itu Pak, baru itu. Ya, tambahin orang. Baik. Untuk kalau di saya sendiri
untuk tentang jasa matik yang lintas apa? SPV, operator, admin, dan data center yang misalnya pengelolaan project. Nah itu kalau saya disampaikan di awal supaya nanti yang tidak kejatuhan apa campur itu orang itu terus. Dan kebetulan untuk warning system itu dari beberapa tahun sampai sekarang itu kalau ditanyakan ke apa sampai ke apa ya, ke yang tidak enak itu juga ke saya terjadi. Saya kadang itu nggak tahu apa-apa jadi ikut ke bawah. Seolah-olah saya ini media apa MBS, padahal saya kan juga kerja semua. Sampai masyarakat pun kalau malam-malam saat tidur, kalau saat tidur di telepon ya ke saya lah. Tapi ya nggak apa-apa sih karena pelayanan masyarakat. Tapi untuk lebih ke depannya lebih berakal lagi untuk jasa marketing dan penugasan. Terus untuk yang kalau yang tanggal 5 itu tadi sebenarnya saya kalau mau tinggal ambil tanggal 5 sebenarnya nggak masalah kalau pengen datanya apa adanya. Masalahnya tidak ada yang nggak mau percepatan itu kan harus dikerjakan. Kalau yang dulu kan percepatan. Dulu kan satu orang, orang. fokus ke satu orang dan kita tidak mengikuti operator yang lain, tidak mengikuti prosesnya. Jadi kemarin ketika pada peralihan maka kita harus melalui proses dari awal, menelaah lagi dan juga menata ulang lagi karena ada beberapa yang ternyata di form dua-duanya itu ada laporannya, tapi form kejadian dan di pamornya tidak masuk. Itu kan juga melompati karena harusnya form 22 itu sudah melalui step laporan kejadian, kemudian pamor baru di laporan 22. Ternyata di bypass tidak ada, jadi kita cross checknya lebih lama lagi karena harus cross check ke laporan awal masuknya dari mana, kapan, terus bentuk laporannya seperti apa, baik itu WA ataupun email kan kita harus tracing di situ, jadi mungkin agak lamanya di situ karena harus menata ulang lagi. Tapi kalau yang kemarin Desember yang diminta itu sudah selesai sejak kemarin. Kalaupun di tulisan laporan dua-duanya update-nya masih tanggal 26 mungkin belum diperbarui di tulisannya itu, tapi selesai sudah dari kemarin. Jadi mungkin bisa dicek lagi isinya. Tapi tadi pagi terbuka itu kan Terakhir diedit kapan, Mbak? Terakhir diedit kemarin jam 1. Itu sudah selesai, memang tulisannya masih belum diperbarui Ya. jadi dari Tapi 26 kejadian tanah longsor itu masih sekitar 19 kejadian di bulan Desember. Tapi kalau saya cek di folder laporan kejadian di tanah longsornya itu ada sekitar 100-an folder. itu kendalanya ada yang di laporan itu hanya laporan sementara yang di folder itu, jadi tidak dimasukkan ke sana karena memang laporan sementara dan sudah terwakili ada beberapa dampak yang masuk di laporan sebelumnya, jadi itu memang belum dirubah mungkin, tapi yang jelas banyak yang laporan hasilnya seperti itu. Memang untuk saat ini karena juga kebetulan pengembangan pamor diterus terus, karena jangan seandainya pamor sudah bisa dimaksimalkan, maka kan yang semula 6 langkah ya? Ya, 3 langkah. Kalau yang sekarang 3 langkah. kalau 3 langkah menjadi, kalau ada pamor menjadi 1 langkah. Kalau semisal disepakati. Ya karena kan ini kan namanya kita menginput ataupun dari berbagai kabupaten kota, dan masing-masing kabupaten kota terkadang itu formatnya beda-beda, itu yang kadang memperlambat menginput data itu. Ya. Seandainya memang formatnya itu sama, kabupaten kota formatnya sama, itu akan lebih mempercepat dalam penghitungan data. Apalagi mereka masing-masing juga mempunyai jam beda-beda dalam menetapkan Kategori bencana dan
Nah, itu kan jamnya beda-beda. Jadi mungkin Sleman sudah selesai, Sleman itu satu kabupaten belum selesai, tentu kita juga tidak bisa selesai karena salah satu kabupaten belum selesai kan gitu. Nah itulah yang kadang kita menghambat itu seperti itu. Kita mengenai menginput 4 kabupaten 1 kota, 4 kabupaten sudah selesai, 1 belum, otomatis kan kita juga ikut belum selesai kan gitu. Menunggu 1 ini selesai kan gitu. Itu yang kadang kenapa itu menjadi lambat. Nah itulah kemarin dengan mungkin seandainya ada persepsi yang sama. Dan kebetulan ini ada kegiatan mobilisasi petugas, nanti mungkin teman-teman lebih rajin ke pusdalop kabupaten kota untuk menyamakan persepsi. Kalau hanya mengadakan rakonis sangat kurang, hanya sekali 2 kali bertemu, yang datang juga cuma 1-2 orang. Jadi ini nanti lebih turun ke lapangan untuk apa ya namanya, kalau jemput bola dan menyamakan persepsi supaya dalam penghitungan data lebih cepat dan itu. Kalau form data dari BNPB itu ada nggak sih? Itu yang form 22 itu sama dengan yang BNPB. Di kabupaten kota juga pakai itu nggak? Ada yang pakai, ada yang enggak. Ada yang mereka pakai formatnya masing-masing. Yang tidak pakai pundi mas? Itu kemarin yang dari Bantul itu punya format masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka. Kulon Progo juga seperti itu. Tapi kalau untuk isiannya kita masukkan itu jangan jadi lama, kan kita harus meneliti kayak dampak macam-macam, kan harus ada yang ditulis dari kabupaten kota masuk itu nggak ada dampaknya. Jadi kita juga nggak masukkan juga karena hanya kejadiannya tapi nggak ada dampak. Kemudian itu nggak bisa dihitung. Kemudian ada yang harus menampilkan kerugian, juga kerugian ada yang diisi, ada yang tidak, itu kendala di kami juga. Dan juga waktu kejadian itu dari kabupaten ada yang dituliskan, ada yang tidak. Jadi kita disclaimernya kita di jam 00 karena kita nggak tahu waktu kejadiannya kapan. Tanggalnya ditulis. Tanggalnya tulis tapi waktu kejadiannya jam perkiraan dari kabupaten nggak ada. Jadinya 0 jam 00. Ya. Dan masih ada beberapa ini Pak yang sering terjadi itu laporan 3 hari yang lalu baru disampaikan sekarang. Jadi kadang kerepotan kami ketika sudah kita close ini, tapi ternyata ada tanggal yang harusnya sudah close kemarin masuk kan, itu jadi kita juga bingung apakah close-nya itu sesuai dengan tanggal itu dengan data apa adanya, tanpa ketika masuk di 4 hari atau 5 hari ke depan masuk data untuk tanggal yang sudah di close itu apakah tetap dimasukkan atau tidak kan. Kemarin kita masih tidak berani memutuskan karena itu masuknya tanggal pada yang sebelumnya gitu. Karena laporannya kadang 4 hari, 5 hari setelahnya baru dilaporkan, itu pun kita tanyakan Pak. Kalau kita nggak meng-cross check, kemungkinan data itu juga di kabupaten nggak ada, di kita ada gitu. Ada yang di kabupaten ada tapi di kita nggak masuk ke kita, itu juga kendala yang untuk masalah input datanya di kami. Itu baru dari kabupaten kota lembaga Pak, belum lagi dari person. Itu pertil-pertil. Itu kita harus meramu itu juga informasi itu ya. Tapi kan kita juga harus ngomong person-personnya itu. Terus lagi kalau misalnya untuk apa namanya tadi yang ke kabupaten kota, saya rasa perlu penyamaan persepsi juga dalam intern kita sendiri Pak. Misalnya di satu pusdalop itu perlu penyamaan persepsi juga soal data itu. Agar misalnya contohnya seperti kami dengan teman-teman media center juga apa namanya seperti apa atau data yang dibutuhkan, satu untuk masyarakat, satu untuk pimpinan, satu untuk apa namanya laporan. Itu sudah ada belum yang internal kita penyamaan persepsi itu? Saya rasa perlu diadakan untuk tahun ini Pak, agar tidak saling gontok-gontokan kesannya itu. Oke Pak, kita baca lagi untuk yang evaluasi rakornis yang tahun kemarin. Rakornis kan berkaitan dengan
dengan aturan Pusdalop. Kemudian karena yang tahun dulu itu rakonis itu bisa full banyak orang, kemudian tiap-tiap bulan juga ada. Nah, di tiap pertemuan rakonis itu kita lalu konsolidasi data sehingga yang tahun-tahun sebelumnya itu lebih bagus karena jumlah personil dari kabupaten kota itu bisa menyerap dari Akakama. Sehingga kayaknya untuk rakonis kalau bisa di seperti tahun yang lama, biar nanti kalau ada kita itu sering pertemuan dan di pertemuan itu kita udah bisa datanya bagusnya di situ. Kalau ada sejak pandemi ini kan cuma separuh kan. Ada Sampai satu ya? kan kemarin kan cuma 20 orang toh. Iya, kalau kemarin 20. Nah, itu Sekarang 60. terus ketika mau tanya data yang datang bukan yang mau ada. 60 kami ya. Iya 60 kali 6 kali. Pesertanya Oh ya 60 SKP-nya, 60 SKP. Peserta Pon tahun ini ada tambahan peserta mas. Ya, dulu 65, sekarang 60 paling nggak sudah naik Jadi, 200%. Tatap muka semua, beda separuh-separuh. Karena kemarin kan pandemi terjadi. ya semoga dengan itu nanti bisa konsolidasi data tiap 2 bulan sekali itu mempererat kayak apa ya datanya. Karena ya, Dan ini mungkin nanti kita kembali seperti dulu, kita gilir, muter rakornya tidak hanya di sini. Iya. Karena sudah normal, anggap aja sudah normal. Saya kira yang kunjungan kita dari personil-personil kita ke Pusdalop Kabupaten Kota itu penting untuk pendekatan secara pribadi, jadi tidak hanya ke dinasan saja, namun kalau kita berkunjung ke sana saya kira lebih dekat. Kemudian komunikasi juga lebih mudah, lebih enak. Jadi nanti semua kabupaten kita datangi. Tadi kan ada anggaran pengerahan potensi ya, Mobilisasi personil. Nah, mobilisasi personil itu bisa dioptimalkan dari kegiatan tersebut. Kemudian yang Bantul besok setelah Jagong, saya Pak Yanto nanti monggo beberapa teman ikut ke Pusdalop Bantul, separuh ke Pusdalop Bantul, ke satu mobil saja saya kira. Oh ya Pak, untuk pengerahan personil ini kan butuh mobil. BBM-nya yang kadang jadi kendala. Kita ajukan aja Pak. Ya. Kita ajukan Ke ini tiap kalau- bulannya kebutuhannya kira-kira berapa, tujuannya mana, kita mintakan. Bisa dimintakan. Kemudian yang sitrep tadi, sitrep itu ada SOP-nya bukan Mas? Ya ada. Itu dulu inisiatif dari kami. itu bisa sama teman-teman operator. Oke, matur nuwun inisiatifnya. Saya kira semua BPBD juga membuat Ya itu untuk ditiru sama. Oke. Namun sitrep tersebut selain global, saya kira perlu ada yang lebih detail. Jadi saya sampaikan dulu untuk fasilitas umum perlu didetailkan ini lokasinya di mana, tempatnya seperti apa. Karena kalau kita suruh buka di pamor itu, saya kira pimpinan tidak akan hanya perlu, yang penting kalau bisa hanya satu lembar ini sudah bisa menggambarkan. Kemudian apa saja yang perlu disitrepkan? Sebenarnya kemarin sudah jalan, yang lebih dari satu kabupaten, umpamanya kapal satu kabupaten tapi ada kejadian yang besar, perlu sitrep kayak Gunung Kidul mana sampai longsor seperti itu, perlu sitrep. Kemudian penugasan tim yang Mas Yuno, monggo Pak Yanto nanti pembagian kerja untuk 2023, saya kira perlu direview kembali. Kegiatan 23 masih sama nggak dengan 2022? Nggak banyak juga, hanya sedikit saja. Pengasuhnya sama sih Pak. Hampir sama ya? Ya, cuman di sini ada seragam lagi. Kalau kemarin kan dicoret. Aku nanti bisa ke puskala. kita masukkan
Ya alhamdulillah seragam sudah masuk, yang teman-teman TAC tahun ini belum masuk, tapi akan kita rubah. Tahun kemarin Ada. tahun kemarin nggak ada. Yang 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Sing siapa? TAC. Ada yang tangan lengan pendek. 2 tahun yang lalu. Enggak, itu tahun kemarin. Tahun kemarin Pak. Lengan pendek. 2 tahun lalu yang lengan panjang. Yang mana ini lengan pendek yang sering bawa Pak Wiro. Sebelumnya itu yang untuk detail itu lebih detail itu ada namanya rangkuman. Nggih. Kalau Sipres kan tujuannya satu untuk mengendalikan media. Jadi mereka biar tidak bikin berita. Baik, berarti ada yang mengandalkan dari datanya Sipres. monggo nanti, jadi kalau memang seperti itu mau media sendiri, pimpinan sendiri, karena kalau hanya data angka-angka itu bikin diki sing kono ono kejadian, pokoknya ning Sleman ning Degung ono kejadian iki. Ning kok iki mung Sleman kejadian. Jadi kurang membacanya agak kesulitan. 5B1H Pak ya. Usul Pak. Nggih. Kalau untuk ini laporan kejadian mawon, bukan sipret, sehingga detail, dampak dan lokasi nanti bisa tertuang. Tapi kalau sipret memang harus seperti itu, karena kepentingannya untuk media dan masyarakat. Terus yang kedua, kasih kesempatan kami, supervisor dan operator, untuk melakukan rapat koordinasi kaitannya dengan data. Karena selama ini datanya kacau-kacau. Sehingga kami butuh menyamakan persepsi dulu dengan teman-teman kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk pengolahan data lebih lanjut. Yang ketiga, saya pribadi memohon untuk pamor dihentikan karena tidak bermanfaat. Satu, tidak pernah dibuka pimpinan. Yang kedua, tidak jadi rujukan masyarakat. Yang ketiga, merepotkan operator dan supervisor. Sehingga kalaupun mau dipakai, silakan untuk dievaluasi dulu khusus pamor ini. Bagaimana ke depan masa depan pamor untuk digunakan oleh masyarakat dan pimpinan. Mungkin 3 poin itu Pak yang ke depan perlu kita bicarakan lebih jauh nih. Sebelum kita nanti bicara dengan kabupaten kota. Matur nuwun. Oke Mas Indra, setuju saya. Jadi penyamaan persepsi internal data termasuk seandainya ada PR sebenarnya apa sih yang bisa dilimpahkan atau dikerjakan tim sebelumnya. Jadi jangan sampai nunggu data, entah data apa, sehingga dilimpahkan ke berikutnya. Batasan-batasan ini perlu kita sepakati bersama. Kemudian tadi untuk laporan kejadian, saya lebih condong ke situ untuk alasan kepimpinan. Kemudian pamor, monggo kita evaluasi bersama nanti, perlu kita evaluasi internal. Pamor tersebut sebenarnya kalau memang pamor ini bisa hidup dan disepakati dengan kabupaten kota, ini bagus. Namun belum tentu kabupaten kota memang sepakat dengan pamor kita. Ini perlu kita internal kita sendiri nanti. Dari pembahasan SPV operator nanti kami mohon masukan terkait dengan pamor tersebut. Pak Yanto, Pak Yanto. Oke Pak. Sebenarnya pamor ini sudah 2-3 kali kita ajukan untuk pengembangan supaya sempurna dan bisa digunakan. Tapi kenyataannya selalu hilang di tikungan terakhir Pak Lili. Dan kita tidak dikonfirmasi kenapa itu di drop. Nah kalau sudah tikungan terakhir sudah nggak ada lagi untuk bisa mengembalikan itu.
Sudah 2 kali saya ditepungi untuk pengembangan pamor dan pelatihan untuk gladi pamor. Seperti yang saya sampaikan awal tadi, itu selalu hilang di detik-detik terakhir. Sehingga kalaupun ya sehingga pamor ini seperti berjalan di tempat dan seperti nggak bisa berguna apa-apa. Padahal kalau ini disempurnakan sesuai dengan bisa digunakan. Dan kabupaten kota sepakat. Karena memang belum sempurna. Kalau sudah sempurna dan mempermudah mereka juga mungkin sepakat. Karena kemarin kan 2 kali kita majukan untuk pengembangan dan gladinya, tapi ternyata selalu hilang gitu. Jadi ya hanya seperti tidak ada guna hanya berjalan di tempat. Karena kalau kita gunakan juga nggak sempurna. Iya. Mungkin bisa tambah Pak. Iya. Itu terkait pertanyaan Pak, karena kan setiap kali ada pertanyaan dari wartawan, kemudian kita tidak tahu pertanyaan apa, tiba-tiba nanti butuh data kejadian apakah masih perlu seperti dahulu, yaitu setiap hari ada resume kejadian hari ini berapa, atau setiap tiket itu ada kejadian berapa, itu kita resume sedikit, dan nanti untuk bahan pegangan itu ada pertanyaan tiap hari. Takutnya nanti dikembalikan lagi ke pusdalog, kesalahan pusdalog kami jadi gak enak. Kalau dulu kan setiap ada laporan harian yang via WA itu kita meresum kejadian hari ini berapa, misalnya hari ini ada bunuh diri 1, ada tanah longsor 1, atau cuma hari ini nihil, atau cuma ditemukan pohon tumbang 1, itu tetap kita sebutkan di resum harian. Dan itu ya itu bisa untuk menjadi sebagai pimpinan bisa lihat, oh hari ini Mandali kok Corona kejadian dulu. Boleh. Keterangan itu. Yes, sangat bagus itu Mas. Jadi nggak usah cetak, via WA aja cukup. Sangat bagus. Jadi formatnya nggak perlu PPT tapi biasa. Bisa. Dan nanti kalau pengen melihat tampilannya bisa di laporan kejadian. Karena kemarin ada pertanyaan itu, seharusnya bakal tidak mau bertanya kita melalui Bapak. Terus takutnya berjalan yang disalahin ya. Terima kasih. Ya bagus tuh Mas. Dan dulu di awal 2022 mungkin itu kan pernah buat juga tuh dengan sebelum pandemi. Dari 2016 sudah pernah kita buat laporan harian via WA ke Pak Kalak Kampungan. Oke, yang kemarin kan tertulis yang tanda tangan manajer. Saya kira cukup WA saja ya. Laporan harian ini ya. Sudah cukup nih. Dan sangat bagus. Berarti itu untuk nanti jika diberikan ke Pak Kalak ataupun ke Pak Kapit, nanti juga mohon untuk Pak Yanto juga untuk nomornya bisa standby 24 jam Pak, karena kadang informasi itu munculnya di malam jam 00, jadi nanti perlu respon dari beliau baru kita sebarkan ke Panjang atau ke Pak Kalak. Jadi kan karena satu pintu jadi harus seperti itu Pak, takutnya nanti informasi yang tidak sesuai, tidak diinginkan malah masuk ke pimpinan kan nanti tidak. Ini untuk Pak Manajer 24 jam ya, kan? 24 jam? Siapa Pak Manajer? Kadang responnya kita beberapa kali responnya pas diraya Pak ternyata sudah tidak aktif HP-nya, jadi kita hubungi kadang susah. Lagi majul berarti. Iya, mungkin jangan bisa bukan nganggur. Enggak ada lagi dari supervisor, operator, beberapa hal tadi. Oke, nanti monggo teman-teman SPV dan operator yang makan persepsi menjadwalkan kalau bisa di awal-awal tahun ini di Januari. Izin Pak.
Monggo Mas Aang. Terima kasih Pak. Menambahkan seperti yang disampaikan teman-teman. Yang pertama terkait dengan data Pak. Jadi misalnya dikatakan untuk bulanan di kabupaten juga terlambat. Kemudian kemarin kita masih proses dan seterusnya. Data dalam 1 bulan itu terkadang tidak sedikit Pak, cukup banyak. Jadi selama ini itu dikerjakan oleh kelompok, kemudian jika tidak selesai menjadikan PR dan dikerjakan oleh kelompok berikutnya. Terus berkelanjutan seperti itu. Nah, berbeda dengan masa yang dulu, seperti yang tadi sudah disampaikan teman-teman. Kalau dulu dihandle oleh satu person dan beliau yang bersangkutan mengerjakan piket dalam jam reguler, dalam arti jam kantor, tidak mengikuti shift. Dan terkadang untuk beliau yang bersangkutan tidak mengerjakan ketugasan sebagai operator. Jadi kayak misalnya ada laporan masuk yang membuat laporan kejadiannya operator. Nanti begitu jadi baru yang membuat form 22 atau form 23 atau form yang tahun termaksud baru yang akan mengerjakan itu. Nah ini menjadi pertimbangan. Tentunya kalau itu kembali ke kelompok akan ada konsekuensinya karena jam ketugasan misalnya si pagi 8 jam dan seterusnya. Namun kalau untuk yang sebelumnya gambarannya itu dikerjakan secara reguler dan minim mengerjakan tugas ketugasan operator kesehariannya. Nah itu mungkin menjadi pertimbangan kenapa lama, cepat dan seterusnya. Kemudian ketika kita konfirmasi ada data yang perlu dikonfirmasi ke kabupaten kota, ada yang bisa langsung direspon, ada yang menunggu respon, atau bahkan tidak merespon. Itu yang terjadi selama ini, Pak. Kemudian berikutnya terkait dengan SITREP dan laporan-laporan kejadian baik itu Word, Form 22, Form 23 dan Form tahun termaksud serta pamor, tapi tadi pamor memang hendak dievaluasi terlebih dahulu. Yang di sini yang pengen saya sampaikan kembali, bagaimana jika itu dibuat SOP tertulis, Pak. Jadi bukan menurut si A, bukan menurut si B, bukan kategorinya si A, bukan kategorinya si B, tapi itu yang kita pergunakan baku dan bersama. Jadi seperti tadi ada SITREP, kemudian kalau perlu laporan kejadian sebagai lampiran dan itu hanya dikirim ke pimpinan, misalnya seperti itu. Kemudian terkait dengan data lagi, ini masuk ke seperti yang disampaikan Mas Indra, apakah perlu kita dikumpulkan dan minta justru penting untuk kita dikumpulkan kelompok 1, 2, 3, 4, baik itu diwadahi dalam suatu BIMTEK atau apa sebelum kita anjang sana ke kabupaten kota. Karena kesulitan kami ketika cek dan memperbaiki data itu tidak hanya sekedar memasukkan apa yang sudah ada, tapi kita perlu memperbaiki terlebih dahulu. Mungkin karena faktor kecapean atau karena tiap harinya, tiap personnya juga berbeda-beda, sehingga mungkin ada human error di situ dalam pengerjaannya. Misal saya sendiri sedang kebetulan karena habis piket malam, kemudian karena lanjut lagi ada kegiatan, piket malam berikutnya saya fisik menurun, kemudian ada laporan kejadian yang cukup banyak, saya membuat laporannya sebatas copy paste. Nah, di dalam copy paste itu ada beberapa hal yang belum sempat saya rubah sehingga itu menjadikan datanya keliru. Nah, hal-hal seperti itu sebisa mungkin diminimalisir, misalnya salah satunya dengan membuat form baku laporan Word atau Form 22, termasuk dengan panduannya. Dan itu nanti bisa disepakati dan ditulis, bahkan kalau memungkinkan bisa ditampilkan kesehariannya. Jadi selalu untuk menjadi pengingat kita, untuk merefreshing kita, Pak. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Jadi ini lebih ke teknis, baik itu di dalam membuat laporan kejadian, proses di dalam menerima masuk, apakah itu sudah bisa dibuat laporan kejadian atau baru sebatas informasi awal, kemudian memasukkannya ke dalam form,
bulanan maupun form tahunan, seperti itu Pak kurang lebihnya. Terima kasih Pak, selamat siang. Ya, matur nuwun Mas Aang. Saya kira pertemuan dari 4 shift tadi, 4 kelompok tadi sangat perlu. Sekaligus kita merefresh kembali SOP kita itu apa saja sih sebenarnya. Kita ingatkan kembali SOP dan sekiranya memang kalau yang kami tanyakan tadi ternyata Sitrek belum ada SOP, termasuk laporan kepimpinan belum ada SOP, ini perlu kita tuangkan dalam SOP, dan SOP itu merupakan kesepakatan kita bersama. Betul, memang tadi bukan menurut siapa-siapa, namun memang kesepakatan kita bersama dan kita tuangkan dalam SOP tersebut. Kemudian terkait petugas perekap data, ini nanti kami mohon masukan kembali karena di tahun kemarin pilihan kita adalah seperti itu. Untuk tahun 2023 apakah masih seperti ini atau seperti apa, nanti kami mohon masukan dari teman-teman sekalian, baik Mas Aang maupun yang ada di sini, sehingga permasalahan data ini tidak akan numpuk-numpuk dan terlambatnya tidak terlalu lama lagi. Dari Pak Yanto. Ya Mas, kita tadi Mas Indra sampaikan mau ada pertemuan dulu keempat SPV dan bersama kelompoknya untuk menyamakan persepsi, untuk mencari jalan keluar ataupun supaya nanti kinerjanya itu sama, sehingga nanti setelah dari itu baru nanti kita proseskan ke media center. Gitu Mas Anas. Kan tadi mengelolanya tadi nggak ada kaitannya dengan media center ya. Maksud saya tadi teman-teman ini hanya akan melakukan perubahan perumusan di dalam Excel-nya. Jadi ketika kita menggunakan form 22, ketika Excel-nya itu nanti diberikan rumus untuk bisa menghitung analisis, nah itu akan lebih memudahkan siapapun sebenarnya, tidak hanya media center dalam hal ini. Nah, kepentingannya media center itu kan hanya tanggal 5 sebenarnya. Sebenarnya kalau tanggal 5 mau menerima apa adanya ya nggak masalah, tapi kalau mau menerima sempurna ya jangan tanggal 5, karena pasti molor, karena kabupaten kota nggak bisa diajak tanggal 5. Nah, ini yang mungkin perlu dipahamkan di media center, ambillah tanggal 5 apa adanya. Kalau ingin sempurna, tunggu setelah tanggal 5. Makanya kalau dulu kan kesepakatannya kan akhir bulan itu kan ada spare waktu 5 hari itu untuk melengkapi gitu Mas ya. Tapi apa? Jadi di data bulanan itu nggak ada sempurna. Semua berbasis dari tanggal per kita menyelesaikan input. Kalau misalkan selesai tanggal 31 Desember, tapi ternyata masih ada sisa yang belum terinput dan terlaporkan di tanggal 5 Januari oleh kabupaten, ya tetap kita masukkan setelah tanggal 5 Januari. Jadi kalau prinsip kami, tanggal 5 yang ada ya silahkan diambil. Jangan menuntut yang lebih, karena kalau menuntut yang lebih ya harus ke kabupaten kota. Problemnya kan di situ. Saya kira kalau data jalan oke lah, data jalan kita oke. Namun kita juga berusaha untuk mengoptimalkan tanggal 5 tersebut data sudah lengkap. Syukur sudah lengkap. Kalau seandainya masih ada yang perlu jalan, data jalan. Jadi untuk mengatasinya tadi adalah diantaranya adalah dengan pengarahan mobilisasi sekaligus jemput bola data di kabupaten kota. Ini mungkin jadi
untuk mengoptimalkan data yang masuk dengan mobilisasi. Seandainya tanggal 5 belum optimal, belum masuk semua, ya sambil jalan kita pakai data yang itu. Jadi gini Mas Indra, ini untuk mobilisasi personil itu ada 50 orang per bulan. Jadi nanti manage center juga mungkin kalau pas tugas lapangan juga bisa. Tapi ini juga untuk supervisor dan operator. Jadi maksudnya untuk jemput bola, seandainya memang ada kesulitan data bisa menggunakan anggaran ini untuk turun ke Pusdalog. Selain untuk ajang sana. Jadi kalau 50 berarti sebulannya 10 satu kabupaten. 10 nah kalau 5 orang ya 2 kali. 10 orang. Dan ini perlu disepakati. Ini yang mau mengatur karena mungkin yang lebih paham, Pak Lili, yang mengatur pengerahan personil. Pak Manajer ngomong. Atau supervisor mungkin yang lebih tahu kendalanya. Langsung ke mana-mana biar cepat. Kalau itu harus bikin rencana. Kalau ini Pak, kalau saya lebih terpentingnya lagi malah justru yang di intern kita dulu. Iya. Baru. Iya. Itu nanti yang nanti mesin bisa yang empat menyambungkan 4 ya, kelompok tadi kan. Sama kelompok lebih lagi misalnya nanti ini sudah sepakat. Baru sama admin sama media center. Ya monggo, ini kita nunggu kesepakatan dari 4 supervisor mau sistemnya seperti bagaimana dalam merekap data. Ini Mas Indra, kita tunggu hasil kesepakatannya. Lalu kalau dapat gini. Kalau membutuhkan anggaran untuk ngomong Mbak Novi ya. Senin. Monggo. Aku tak ngomongin kapan mau rapat, kira-kira nanti kapan mau rapat nanti. Kita itu alat Pak. Kalau digerakkan pasti berangkat. Mungkin SPP tinggal bilang ke admin untuk agendanya hari apa, nanti admin yang bikin Maaf. Waktunya mana? Maksudnya bukan kami yang mengadakan itu. Ya. Pimpinan. Ya maksud saya kan nanti kesepakatannya hari apa? Yang oprak yang memobilisasi kita itu. Kalau kita pasti banyak keperluan sendiri-sendiri pasti itu Pak. Kalau ditentukan seperti misalnya rapat ini, ayo pasti ya ada yang datang, ada yang enggak, ada yang zoom. Baik, Selasa depan tanggal 1/17. Bimtek belum ada anggarannya. Anggarannya belum ada. Tahun ini ada nggak Bimtek? Sama sekali nggak ada. Coret semua. Bimtek ya. Itu bagi kami penting sekali itu Pak, karena misalnya kan nggak ada gangguan gitu. Kalau di sini kan pasti banyak gangguan. Nah kalau di seperti tahun-tahun yang lalu itu pasti bisa masuk. Kalau rakornis? Rakornis ada mulai Februari, tapi rakornis Pusdalog 6 kali. Nah berarti Pak bisa pakai itu rakornis sebelum keluar pakai rakornis itu. Ini kan untuk OPS aja Pak. Rapat reguler aja Pak kalau. Soalnya kalau rakornis itu kan totalnya 50 orang. Oh banyak banget ya? Iya, kita kesulitan untuk itu. Reguler aja kan.
rapat reguler pakai 2 kali 3 kali. Nek pengen di luar pakai 2 kali rapat bisa toh? 2 atau 3 kali rapat. Bisa kalau Oke Mas, nanti kita tindakan minggu depan. Kalau tempatnya mau tidak di sini, mau makan di nanti Mbak Novi. Nanti nggak fokus Pak di rumah Bapak. Kan jalannya butuh fokus. Ngerti lah ini. Saya ngomong kalau tidak fokus rasa saja. Untuk kegiatan itu yang perlu dipertimbangkan bahwasanya setiap operator bisa memegang perangkat komputer atau laptop. Fasilitasnya kurang lebih itu. Jadi seperti macam langsung drill gitu loh Pak. Kalau usulannya bisa diterima seperti itu kurang lebih. Terima kasih Pak. Ada SPV yang nggak pegang laptop? Saya nggak punya laptop Pak. Tapi teman satu kelompok yang lain ada yang pegang. Kelompok Mas Ujo. Laptopnya Mas Anggang, oke. Nggak ada satu kelompok saya. Kalau dipinjemi baru. Nah, dipinjemi. Mas Andang ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Tapi ya sakanane lho, lemot ya. Kan ada laptop sih. Menyamakan persepsi. Drill. Emang iso anu saya Nggak masalah iso. Iso? Dengan hasil pekerjaan yang menunggu. Nganggo demo. Mari sekarang excellent. Oke, tempatnya usul di mana Mas Aang? Kalau untuk tempat usulnya di labnya Amikom atau kampus-kampus yang mempunyai lab komputer Pak. Beberapa kampus banyak yang magang ke tempat kita. Sekarang nggak ada salahnya kita gantian magang ke kampus-kampus tersebut Pak. Iya Pak, makasih ya. Nek Lampung wae Ang. Oke, bagus. Ada kontak person ya ke teman-teman itu yang Amikom atau Iya Pak. Oke. Monggo Pak Yahya. Iya, selamat pagi. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Aang dan juga Pak Indra tentang kaitan dengan olah data, Pak. Yang terjadi itu juga format bakunya itu juga sering berubah-ubah. Sehingga mungkin perlu ada satu template khusus untuk olah data itu yang tidak berubah-ubah. Kejadiannya kemarin beberapa kasus itu sudah ditemukan oleh teman-teman juga, artinya beberapa data itu tidak tercantum dengan lengkap di laporannya karena memang formatnya berubah. Mungkin karena yang tadi disampaikan Mas Aang tadi, ya karena copy paste tadi, Pak, copy paste itu juga tanpa mengedit atau tanpa memperbaiki apa yang harus dilengkapi. Nah, sehingga itu terjadi beberapa kesalahan-kesalahan yang kami temui ketika kami searching atau kami tracking data-data kejadian tahun 2002 kemarin. Kemudian juga yang turut, kalau bagi saya pribadi, turut prihatin itu adalah tata bahasanya, Pak. Tata bahasa laporan kita juga itu belum mengacu pada EYD. Jadi bahasa Indonesia yang baik. Nah, ini mungkin juga karena beberapa kasus itu hanya copy paste dari apa yang ada di WhatsApp grup masuk ke laporan tanpa diedit. Nah, mungkin saya kalau boleh usul, Pak,
kita ada semacam pelatihan tentang pemahaman tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi untuk format laporan itu bisa baku bahasa Indonesianya itu yang baik dan benar. Maka dari itu mungkin ada perlu pelatihan tentang pemahaman tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Selain juga yang usulan tahun lalu mungkin belum terlaksana itu adalah pelatihan untuk operator hotline, Pak. Karena tampaknya ini juga kalau saya lihat ada peralatan baru terkait dengan hotline. Ini juga kita sangat perlu adanya pelatihan untuk petugas hotline. Itu juga terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, Pak. Sehingga ketika kita sebagai operator pusdalab di hotline penerima aduan ataupun data dari masyarakat ataupun dari siapapun juga itu bisa baku sistem penerimaan data atau pelaporannya. Selama ini ya kesannya jadi tidak profesional pusdalab sehingga kadang bahasanya pun campur aduk, kemudian termasuk juga di laporan yang saya amati juga seperti itu. Sehingga mungkin masih perlu adanya pelatihan terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di pelaporan pusdalab, baik itu pelaporan kejadian ataupun laporan kepemimpinan. Kemudian juga adanya pelatihan untuk petugas hotline yang memang dulu kalau tidak salah pernah tahun lalu pernah dijadwalkan. Sementara itu Pak matur nuwun. Ya. Sebenarnya di tahun kemarin kan ada pelatihan dari Kominfo ya. Kalau nggak salah 5 orang yang diminta dari kita dan kita udah ngirim nih. Ngirim, saya ngirim saya para SDT waktu itu. Itu apa ini? Mas Arman, Mas Sopon. Oh, itu Pak. Itu saya, Mas Arman, Mas Febri, terus satu lagi saya. Oh ya, Aswar. Satu lagi. Saya lupa, itu bukan pelatihan sih Pak. Lebih ke pemaparan bagaimana PLN bisa menjadi call center yang baik. Call center ya. Ya, seperti itu. Dan kebetulan brainstorming. Kenapa? Ya, yang pemaparan aplikasi PLN di Play. Dan saat dari kita bertanya sendiri bagaimana cara PLN untuk dapat merespon semua kejadian dengan cepat dan tidak lempar sini, jawaban dari PLN pun juga tidak bisa kita aplikasikan di sini karena semuanya berdasarkan anggaran seperti itu Pak. Oke Pak Yaya, terkait pelatihan format laporan yang bagus ini saya kira di Pusdalab ini tidak menganggarkan, namun kami akan coba komunikasi dengan Kominfo atau BKD, mungkin ada peluang yang bisa kita pakai untuk mengadakan pelatihan ini. Akan kami coba komunikasikan Pak Yaya. Iya. Belum ada informasi. Sudah saya terima ya. Oh sudah. Tapi belum ada dari sana belum ada informasi apa. Cuma ngirim barang. Diam. Sudah diinstal. Sudah. Belum diapa-apakan. Belum, karena belum ada info lanjutannya Pak. Karena yang kemarin yang install di sini juga biar ketiganya Pak. Cuma dia di sini cuma install aja. Dari Pusdalab nggak ada info. Itu Pusdalab toh? Pusdalab BNPB. Pusdatin apa? Pusdalab. Sama itu juga. Ini Pak Dokter itu? Pusdalab Pak. Pusdalab. Spandi itu kan dokter Spandi ya. Ke tanya Pak Dokter bisa nggak? Bisa sih Pak. Pak Dokter nanti. Ya saya tanyakan nanti. Ya, lanjut Pak. Berarti nanti kalau itu aktif kita jadi 117.
tumpuk nah Jadi pokoknya suruh yang 119 kayak teman. Pengganti relawan. Sama kabupaten Ngangkat. Ini relawan sih. Ini kabupaten Ngangkat, ini Ngangkat pusat Ngangkat. Berarti ini Ngangkat. tapi pusat ngangkat kok kayak gini ngangkat gitu. Maksudnya telepon dari luar, ini Ngangkat otomatis lebih pusat. Ya itu nanti kita nunggu ya, karena peralatan untuk 117 kemarin sudah saya terima tanda tangan tapi belum ada konfirmasi apa dari Pusdalop pusat tentang sosialisasi dan SOP-nya kerja bagaimana, karena kita juga sudah punya telepon tersendiri. Nanti bagaimana nanti kita bahas lebih lanjut setelah ada kepastian dari Pusdalop. Dan itu tadi permasalahan-permasalahan yang ada dari admin, MC, SPP operator, dan yang masih menjadi PR itu tadi dari Mas Indra minta untuk pertemuan untuk membahas, menyampaikan persepsi di antara kelompok 1, 2, 3, 4. Dan untuk permasalahan dari admin yang belum tahu ada masalah gudang penyimpanan arsip. Untuk media center PR-nya masih untuk penyimpanan gudang dititipkan ke sekretariat. Nah itu harus diinput dulu Pak. Sedangkan kemarin itu tata cara inputnya nggak sampai ke Pusdalop. Jadi infonya itu nggak sampai ke sini. Jadi kita nggak tahu. Ada putus informasi Pak dari kemarin Pak untuk arsip itu, karena kata Mas Eko itu ada ketika barang yang masuk di arsip itu harus di dulu, dikasih nomor dan beberapa macam baru dikasih situ. Tapi kita juga nggak tahu yang input siapa, input di mana, aplikasinya apa, nanti saya siapa yang masukin nanti, di gudang, siapa kita blame Pak itu. Yang ngurusi arsip sistem? Nggak tahu. Kalau nggak yang itu kita Pusdalop. Admin, koordinator. Pak Dede sama Mbak Okta kalau kemarin yang masuk grup. Ya nanti Mbak Okta. Semangat Jos. Ya Mbak, Mas Pak Tejo sama Mbak Novi nanti dengan saya ke sekretariat. Kilo sewu. Dipertimbangkan. Oke rekan-rekan, saya kira untuk pertemuan pada saat ini beberapa catatan. Yang pertama untuk serapan anggaran. Kalau di tahun 2022 kemarin ada beberapa yang terlambat, ini untuk tata kalanya perlu diperhitungkan kembali. Seperti saya sampaikan kemarin, kalau di aliran kas itu jatuhnya bulan Maret, kemudian pekerjaan itu 2 bulan, berarti 2 bulan sebelum Maret itu harus dikerjakan. Termasuk di B, ini aliran kasnya bulan Maret, berarti saat ini sudah proses pengadaan, masuk dari pihak ketiga siapa yang kita tunjuk, mereka suruh upload dokumen. Ini sudah saatnya. Kemudian maintenance EWS ini juga harusnya sudah upload karena masa kerja mereka selama 12 bulan. Kemudian untuk penyewaan persepsi teman-teman SPV dan operator OP ini kita laksanakan minggu depan, baik persepsi tentang form data yang harus diisikan, kemudian SOP SITREP kalau memang belum ada ini kita sepakati, ini kita laksanakan minggu depan. Kemudian form baku itu seperti apa, kemudian yang terkait dengan usulan-usulan tadi yang Mas Anas, ini perlu kajian tadi. Saya minta telaan
karena memang ini akan dilaksanakan secara rutin dan nilainya cukup lumayan, sehingga kalau kita ada alasan tidak akan dicoret, karena ternyata persepsi dari kita berbeda dengan dari sekretariat. Kalau terkait dengan data-data, hanya data perkantoran, dengan permintaan kita itu sangat luar biasa, sehingga mungkin dicoret karena pemahaman ketidaktahuan dari teman-teman di sekretariat. Kemudian terkait dengan penyimpanan arsip kertas kita yang di Pusdalop ini, nanti Mbak Novi dan Pak Tejo sama-sama saya ke yang mengelola data arsip di sekretariat. Itu saya kira. Kemudian ini di dapur tadi ada gangguan lagi, gangguan penyiaran radio suaranya tertimpa dengan Jawa Tengah. Ini permasalahan yang terulang kembali yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama dengan Jawa Tengah, namun ternyata permasalahan tersebut belum selesai. Dan selain kita BPBD juga dari Balmon, dari Balmon. Pak Yahya. Apa yang terjadi pada gangguan frekuensi antara BPBD Provinsi Jawa Tengah dan DIY memang itu belum selesai, Pak. Karena opsi terakhir itu kan belum dilakukan. Karena hasil kesepakatan kita antara DIY dan Jawa Tengah itu kan ada 2-3 opsi. Yang pertama itu adalah merubah tune. Itu sudah kita lakukan. Kemudian Jawa Tengah itu kalau tidak salah ada saran dari Dirjen SDPPI untuk juga menurunkan ketinggian antena di repeater yang di Gunung Prau. Saya nggak tahu apakah itu sudah dilakukan atau belum. Tetapi yang opsi ketiga itu kan kalau ketika ini sudah mentok tidak bisa teratasi, maka kasus ini hal ini akan kita kembalikan ke Dirjen SDPPI selaku pengeluar pejabat penentu frekuensinya, sehingga ini kita kembalikan ke SDPPI untuk nantinya dirubah oleh Dirjen SDPPI. Jadi langkah ketiga itu memang belum dilakukan, Pak. Untuk itu perlu kesepakatan antara Jawa Tengah dan DIY kembali. Demikian, Pak. Dengan Jawa Tengah, Pak Armin, nanti kita atau mereka yang undang untuk kesepakatan ini yang tentunya sudah kita lakukan, namun 2 langkah berikutnya ini perlu kesepakatan bersama. Jadi Pak Yanto, kita tidak lanjuti Pak Yanto. Oke, Pak Yahya. Jadi selanjutnya kembali Pak Yanto. Baik, terima kasih Pak Lili. Dan kebetulan juga untuk tahun ini mungkin kegiatan juga nggak terlalu banyak, hanya ada rakornis. Ini perlu dibentuk PIJ atau enggak? Mungkin Karena perlu cuma dijelaskan itu dulu Pak, yang skema tim kerja itu dulu, supaya teman-teman nanti juga bisa menyesuaikan. Kalau tim kerja itu untuk Pusdalop, koordinator atau ketua? Jadi ketua kelompok atau koordinator kelompok? Istilah struktural dulu, istilah kepala seksi, kepala sub bidang itu sudah tidak ada lagi istilah seperti itu. Yang ada sekarang adalah pejabat fungsional tertentu, dan ketugasan dari kepala seksi, kepala sub bidang itu yang menggantikan adalah ketua tim kerja, dan tim kerja yang ada di Pusdalop ini ketuanya adalah Pak Yanto, kemudian dibantu JF yang lain. Jadi selain Pak Yanto juga dibantu teman-teman dari bidang yang lain. Jadi tim kerja itu tidak melulu hanya satu bidang, namun lintas bidang. Dibantu, belum kita sepakati, belum kita tentukan tim kerjanya dari siapa saja yang dari eksternal, selain itu tetap dari
dari internal kita. Jadi nganu gini, intinya mungkin untuk kegiatan, untuk pembahasan kegiatan dulu kita pending dulu karena kita juga aturan mainnya itu belum jelas. Maksud saya tata kerja pembagian kerjanya bagaimana, takutnya nanti ini saya bagi untuk PCD ternyata sistemnya sudah tidak seperti kemarin, dan nanti tabrakan dengan kelompok satu lagi, ternyata ada kelompok lagi gitu kan. Itu maksud saya, biar ini kita pending dulu untuk kegiatannya kita jalankan dulu. Jadi sambil saya menunggu ketetapan yang bagus seperti apa, kita fungsikan Pak Yanto yang mengelola kegiatan sini adalah manajer usaha Pak Yanto. Nanti jalannya seperti yang pada kemarin. Iya, seperti biasa. Seperti dia mengajukan. PIC belum, karena kita ini, nah takutnya nanti semuanya saya tunjuk Ucup PIC seragam, nah, ternyata nanti ada kelompok selagi yang diketuai nganu. Sekarang sistem kerjanya kelompok-kelompok, melibatkan semua bidang. Tapi maksudnya mungkin perlu kita bentuk dulu Pak PIC sementara agar tetap berjalan gitu Pak, karena kan di bulan Februari juga udah bergerak rakonis. Bisa, karena kalau teman-teman ini kan sebenarnya tidak terpengaruh. Ini PIC di sini adalah PIC dukungan. PIC dukungan terhadap nanti kalau ada tim kerja itu, teman-teman di sini adalah mendukung dari tim kerja tersebut. Kalau gitu kita tunjuk saja ya, untuk membantu. Tunjuk aja biar tetap bergerak kita Pak. Untuk pertama adalah Rakornis Pusdelop. Ini ada 6 kali pertemuan, 1 kali pertemuan 60 orang. Monggo, siapa yang mau? Saya tawarkan dulu biar tunjuk. SPP fokus data, yo. SPP untuk menyelesaikan. Jadi karena ini juga harus membuat KAK, membuat segala sesuatunya. Siapa itu? Kita tak konsentrasi di data sih. Ya. Omaisika. Tak tidak. Tapi temanya itu. Temanya kan tetap ke temanya ini. Kalau berbicara, ngobrol. Temanya tetap. Ya tetap aja berarti. Selama ini yang berkata siapa tuh? PIC SPP-nya yang bikin tak PIC. Karena mereka yang tahu temanya membahas apa gitu. PIC ini memang bahas tema tok tuh. Iya. Ayo. Kan tema laporannya nanti disampaikan ke admin. Kita persiapan. Rongsasi pisan gitu. Belum tuh. Apa didatani? Karena 6 kali beda-beda orangnya mungkin. 2 orang ya. 6 kali 2 kali. SPP. Oh, orang 4 kan pada SPP kan? Di mana? Oh, sing loro terserah arep opo dan sopo. Nunggu Pak Ucup. Ini paling ke Andian. Tambahan informasi. Ya. Untuk komunikasi repeater kita saat ini sudah tersambung pada ROIP, Radio over Internet Protocol. Jadi sudah tersambung di aplikasi di Android.
Jadi bisa di connect dengan aplikasi yang ada di Android. Monggo teman-teman ataupun nanti dari BPBD pun bisa mencoba untuk aplikasi tersebut bisa nyambung ke komunikasi BPTer kita melalui aplikasi yang ada di Android. Dan harapannya nanti juga net itu juga bisa diramaikan juga oleh teman-teman dan juga dari teman-teman juga yang di BPBD di kantor utara. Demikian, Pak. Ya, makasih informasinya Pak Yaya. Dan kita lanjut sini ya, mungkin untuk PIC-nya untuk Rakornis Pusdalam ini mungkin dari media center saja Mas Anas. PIC menentukan nanti PIC Pusdalog. Apa? Rakornis. Mana Pak? Ada 2 kali kayaknya. Oh, ada gitu. Ada Pak, di kelembagaan. Rapat umum sih. Rapat biasa. Rapat biasa. Berapa orang? 25 kayak kita Kan rapat yang biasa. lebih tahu permasalahan dan apa yang akan dibahas kan Tadi Pak Suto menyarankan mau fokus dulu ke data untuk supervisor dan operator. Berarti kerjaan kita dikurangi Pak. Ben aku tak cekel ya. Kapan spesial Pak Yanto kan? Iya. Untuk Rakornis cluster masih melibatkan anak dulu betul? Boleh. Karena untuk melanjutkan yang kemarin terbantu kan betul. Terbantu kan. Ya, kalau karena untuk kemarin kan kita mau targetnya kan bentuk pergub, tapi belum bisa karena memang hanya sekali ketemu nggak mungkin. Nanti kita undang FPRB untuk melanjutkan kegiatan kemarin karena kemarin juga baru sekali ketemu masing-masing klaster. Kemarin juga sudah saya sampaikan untuk 2024 Dinas Sosial kalau bisa mengkoordinasikan untuk kegiatan klaster logistik sendiri itu kemarin, dan Bu Kadisnya kemarin bersedia asal ada hitam di atas putihnya. Hitam di atas putih itu. Maksudnya mungkin aturannya yang jelas. Jadi kalau sudah ada pergub sudah bisa. Untuk Monef ISO atau untuk sementara saya nganu dulu semua ya, saya kendalikan semua dulu ya. Iya. Kita masih ide Pak sama Ya. ngetik nggak ngomong. Oke, semua saya kendalikan saja. Semua kegiatan Pak. Semua kegiatan. Pembagian adminnya. Pembagian adminnya mau persuk kegiatan atau gimana Pak? Pembagian admin enak SPJ. Iya. Persuk aja Pak. Dibagi-bagian aja Pak. Sudah selesai. Ya nanti saya bagi. Nanti saya bagi untuk SPJ karena admin buat SPJ. Nanti. Oke. Gak sabaran Bu. Halo. Biar langsung ada hasilnya gitu loh Pak. Yang Pak Yahya tadi terkait dengan frekuensi Jawa Tengah minta diundang ke sini. Minggu ketiga Januari. Tapi undangan. Buat undangan untuk BPBD Jawa Tengah. Kemudian terkait penyiaran radio rap yang suara DJ Jawa Tengah saling timpa. Nanti BPBD DJ Jawa Tengah dan DJ Jawa Tengah. Wis beres. Ampun, Pak. Piye? Laporan iki. Apa kok laporan sisan ngomong rapat ndak ono sih. Nek ajeng diteruske riyen. Ora wis rampung. Kali iki kok. Wis rampung.
Kominfo mboten Pak, mboten nggih. Kominfo kemarin kita undang. Kita undang. DIY datang. Ya mungkin mau ada disampaikan Mas Eko, mumpung masih belum kita tutup, masih acara evaluasi sekalian. Terima kasih Pak Yanto, Pak Lili untuk hasil dari pertemuan tadi bersama Diskominfo terkait pamor untuk anggaran tahun 2024 akan dibuatkan rekomendasi dari pihak Kominfo. Tapi untuk pagu anggarannya itu kurang lebih di bawah 200. Kalau tadi sih kami meminta untuk 600 juta. Setelah kita jelaskan ternyata banyak dari apa yang diinginkan pengembangan pamor itu akan diakomodir oleh Kominfo. Jadinya nilai anggarannya akan menurun. Tapi nanti untuk pastinya kita nunggu rekomendasi dari Kominfo untuk kita dapat anggaran berapa untuk pamor. Kemudian terkait seluruh pengadaan peralatan IT di BPBD itu wajib meminta rekomendasi ke Kominfo. Tadi kita ditanya untuk 2023 itu BPBD ada pengadaan IT enggak? Nah, itu kita belum bisa jawab Pak. Karena kan terkait seluruh bidang. Itu nanti yang direkomendasikan terkait peralatan jaringan dan juga peralatan kerja operasional. Itu yang ketiga itu untuk terkait data center itu masih untuk saat ini masih belum dimigrasikan seluruhnya ke Diskominfo karena Diskominfo sendiri juga belum mempunyai solusi terkait nanti server yang di BPBD itu mau untuk apa, karena Diskominfo sudah tidak menerima unit fisik. Jadi kalau kita mau migrasi cuma migrasi aplikasinya aja ke servernya Diskominfo. Tapi tadi untuk gojekannya ya kita nunggu untuk masa usia pakai peralatan IT habis saja Mas, habis itu dimigrasikan. Ini 10 tahun sih dinggu. Orang sama sih dinggu kok. Itu sama yang keempat itu terkait website itu untuk tahun anggaran 2024 sudah tidak diakomodir lagi. Website pengembangan website. Jadinya jika ada pengembangan website otomatis sudah ditolak. Itu nanti akan diakomodir. Tahun 2024 sudah tidak disupport lagi, Pak. Sudah tidak boleh lagi. Ya. Akan diakomodir seluruhnya untuk pengembangan website OPD dari Kominfo. Yang ketiga tadi? Ketiga itu masalah data center. Okay. Itu untuk saat ini masih belum ada solusi terkait mirroring server baik yang di BPBD maupun di Diskominfo. Internal kita ya? Iya. Karena Diskominfo sendiri belum punya solusi untuk gimana caranya untuk mirroring server itu, Pak. Kan yang kita pertanyakan ketika ini sudah di mirror, kemudian server fisik di Pusdalop itu mau difungsikan sebagai apa, kan terus nggak dipakai. Pengadaan IT tahun 2023 harus mengajukan rekomendasi dulu. Ya, seluruh pengadaan IT harus meminta rekomendasi ke aplikasi Peladen Jogjaprof melalui aplikasi Peladen Jogjaprof. Peladen Jogjaprof. Kenapa? Masuk dulu. Untuk yang 2024 kalau ada usulan pengadaan IT bisa direkap nanti dikumpulkan maksimal tanggal 20. 2324 Mas. 23 tahun ini. Pengajuan IT tahun 2024 23 Pak. 23? Iya, 23. Karena 23 tadi kita ditanya itu tadi. Oh, dia arep ki apa sing 24 belum spesifik. Pengadaan IT aku kan. Pengajuan IT 2024 pengadaan IT 2023 sudah ada sama usulan kalau ada pengadaan IT 2024
Nanti dikumpulkan maksimal tanggal 20 ke Kominfo untuk dibuatkan surat Usulan pengajuan ID tahun 2024 wajib dilaporkan Kominfo paling lambat 20 Januari. Ya. Nanti dibuatkan surat rekomendasi. Jadi apa surat rekomendasinya? Masalah itu langsung berhubungan dengan SKPD. Rekomendasi sebenarnya sudah tahu. Jadi langsung komunikasi ke ABD. Kalau di berikutnya Berarti server tadi harus rekomendasi dari server, hard disk, printer, komputer, Perangkat IT Pak. Sebenarnya untuk surat rekomendasi sudah dari tahun-tahun kemarin Mas ya. Karena rekomendasi dari dulu udah ada, tapi dia cuma pakai surat per paket pakai surat, udah ada Pak, udah ada tahun-tahun ini. Karena yang kemarin yang untuk pokir web heavy itu juga ada surat rekomendasinya, udah ada. Sebenarnya ketika kita bikin surat rekomendasi untuk usulan, apakah itu diadili atau enggak kita juga masih ininya loh. Nah sama kalau di minum sih ada surat tulisan. Ini pakai ini, pakai ini, pakai ini, ada. Pasti ada. Makanya kemarin tadi Mas Hawi tanya sama aku untuk tahun 2023 itu ada pembelian E3 ya? Kita juga belum tahu. Nah kalau perusahaanku pasti ada, tapi di ACC sini yang keluar apakah itu muncul atau enggak atau dicoret kita belum tahu. Kominfo, Jawa Tengah Kominfo. No, Kominfo Jawa Tengah orang nggak oleh SPPD. Ya, terima kasih teman-teman. Sudah 2 jam lebih kita lakukan pertemuan. Dan untuk PR untuk kita segera nanti eksekusi PR-nya. Dan selama bekerja tahun 2023 semoga lebih baik dari tahun kemarin. Dan mohon maaf belum ya sedikit banget untuk teman-teman operator saja. Nah, mumpung masih ada di Zoom, ini untuk rekap data. Untuk rekap data baiknya nanti stop, jangan input pamor dulu. Kita di form 22 dulu sama di Word. Setelah itu nanti kalau form 23, form 22 maupun form 23. Nah itu di stop dulu, sampai di situ dulu, nanti yang di stop pamornya. Untuk pamor nanti biar dibantu sama teman-teman magang biar cepat. Jadi seperti itu nanti untuk apa ngawekani. Itu disepakati semua urung. Saya rasa ini untuk teknis saja Pak. Saya rasa ya nanti ada sepakat. Jadi anak-anak magang ini bisa diberi tugas sudah input ke pamor. Iya, pamor yang tahun 2022 sama 2023. Nanti bisa. Tunggu loh bilang tadi. Itu tadi sudah saya bicara masa lalu di Mas Yusuf gitu. Jadi seperti itu teman-teman, terima kasih. Yusuf. Mas Yusuf. Mereka yang ngomong kemarin udah diangkatin Mas Yusuf. Berarti sekarang saya cerita. Juga Mas Yusuf. Pemuda yang tampan ya. Baik, Mas Ucap, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asmo, Pak.